Saat aku kecil, aku punya segalanya. Mama, papa, rumah, dan kebahagiaan. Aku memiliki ikatan dengan mereka. Satu hal yang tak pernah terpikir akan diambil dariku. Tapi saat aku 6 tahun dan tahu bahwa mamaku hamil, aku gak pernah bisa menebak bagaimana hal itu akan mengubah hidup kami dengan drastis. Masa kehamilan mama memasuki 7 bulan saat beliau melahirkan. Cukup dini untuk melahirkan bayi. Jadi, mama dilarikan ke rumah sakit untuk mengecek apakah semua baik-baik saja. Aku nggak begitu ingat, selain diambil oleh kakek nenek, di mana aku tahu ada yang nggak beres dari raut wajah mereka yang kebingungan dan khawatir, tapi nggak ada yang kasih tahu ada apa sebenarnya. Saat aku akhirnya diizinkan menjenguk adik bayiku, itu sangat berbeda dengan apa yang kubayangkan. Ia berada di dalam kotak dengan selang bening besar dipasang pada tubuhnya. Itu membuatku sangat sedih. Aku samar-samar bisa melihat kulitnya, tapi dari yang kulihat, kulitnya kuning. Aku tanya apa ada yang salah, dan mama menjawab adikku akan baik-baik saja, tapi dia punya penyakit yang disebut fibrosis sistik. Itu adalah penyakit yang mempengaruhi paru-paru dan sistem pencernaan, dan kalau tidak diobati dengan benar, jangka waktu hidupnya bahkan tidak mencapai setahun. Dan aku diberitahu kalau kulitnya kuning karena hatinya tidak berfungsi. Adikku menjalani beberapa prosedur selama 6 bulan pertama hidupnya untuk mengangkat bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan benar, seperti ususnya, sebagian hatinya, dan kantung empedu. Selama beberapa bulan aku nggak ngerti kenapa adikku nggak boleh dibawa pulang. Aku seperti ditinggalkan dalam kegelapan, dan aku selalu penasaran kenapa aku nggak bisa lakukan sesuatu untuk membantu. Aku ingat suatu hari mama bertanya ke papa apa sebaiknya mereka berhenti membeli perlengkapan bayi, dan saat itulah aku sadar mereka pikir adikku nggak akan selamat. Aku berubah dari anak yang bahagia dengan orang tuaku menjadi pendiam dengan rutinitas menuju rumah sakit, air mata, dan seakan didorong ke dalam lubang besar perasaan hampa. Setelah 11 bulan, adikku akhirnya pulang ke rumah. Kulitnya masih kuning, dan banyak hal tidak sama seperti sebelumnya, tapi kami menyesuaikan diri. Kami mulai pengalaman masa kecil bersama, bermain dengan mainan, dan permainan imajinasi, bertengkar, dan berpelukan. Keluarga kami akhirnya mulai terasa normal, dan aku tidak masalah dengan itu karena adikku pun baik-baik saja. Tapi, 6 tahun kemudian, mamaku kembali hamil. Berbulan-bulan aku berdoa supaya adikku ini sehat. Aku nggak peduli jenis kelaminnya, cukup sehat sepertiku. Lalu, mamaku dites, dan kali ini bayinya juga terkena fibrosis sistik. Maggie pun lahir, tapi kali ini dokter tahu apa yang harus dilakukan, sehingga perjalanannya lebih baik dari Jack. Jack menjalani kurang lebih 8 prosedur, sedangkan Maggie hanya 2. Dia dirawat di rumah sakit 4 bulan sebelum akhirnya diizinkan pulang. Dan sekali lagi, kami memulai perjalanan kami untuk menjadi keluarga normal. Beberapa tahun berlalu, dan aku menjadi depresi. Aku berada di tahun akhir sekolah menengah dan aku merasa nggak berguna. Aku kehilangan semua perhatian orang tuaku dan benar-benar kewalahan dengan semua yang terjadi. Kedua adikku harus menjalani terapi dada untuk membantu paru-paru mereka dan meneguk banyak obat-obatan. Untuk waktu yang lama, ini benar-benar menyebabkan stres dalam hubungan keluarga kami. Ketika keadaan mulai berangsur pulih dan membaik, tiba-tiba mamaku mulai sakit. Beliau merasakan kakinya mati rasa, pusing, berkurangnya penglihatan, dan cepat lupa. Mama selalu mengabaikannya. Dokter bilang itu karena kelelahan dan terlalu sibuk bekerja. Anggota keluarga kami berkata mustahil mama sakit dengan kondisi Jack dan Maggie yang sudah sakit seperti ini. Papa sendiri terkena diabetes, di mana 6 bulan kemudian menjadi makin parah. Lalu untuk menambah buruk, mama didiagnosa terkena sklerosis ganda, penyakit yang menyerang sistem saraf dan kekebalan tubuh. Mama benar-benar sakit, tapi setelah kunjungan ke dokter dan rumah sakit, mama menemukan jalan keluar untuk penyakitnya. Semua orang sakit, semuanya minum obat dan disuntik dan stres. Dan aku sendirian. Awal tahun sekolah menengah akhir aku makin depresi.
menjaga jarak dengan keluarga, bolos sekolah, dan bahkan berubah menjadi anak nakal. Aku merasa nggak berharga dan nggak berguna. Saat aku duduk sendirian, sehat, sedangkan yang lainnya sakit. Dan yang bisa aku lakukan? Tidak ada. Bertahun-tahun menjadi dewasa, yang ingin kulakukan hanyalah membantu. Membuat semua menjadi lebih baik. Tapi semua justru menjadi lebih buruk. Kupikir keluargaku kena kutuk. Aku bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupku sendiri. Aku merasa badanku yang sehat ini adalah beban, dan aku seakan mengolok keluargaku sendiri atas apa yang tidak mereka miliki. Aku bersumpah gak akan mau punya anak karena ketakutan akan punya keluarga seperti keluargaku sekarang. Setiap hari aku berdoa agar aku bisa mengambil semua penyakit mereka dan membuat mereka sehat. Di tahun akhir sekolah, aku berpikir untuk melanjutkan kuliah. Aku bahkan bertemu pria yang dekat denganku dari awal masuk sekolah. Dia mengerti kondisi keluargaku dan bisa menyesuaikan diri dengan mereka masing-masing. Dia menolong dalam bentuk obat-obatan, sering bertanya untuk membekali dirinya, dan selalu ada sebagai penopangku. Tapi kemudian, di pertengahan akhir sekolahku, adik lelakiku menjadi sangat sakit. Kondisinya menurun drastis, selalu haus tiap waktu, ke kamar mandi tiap 3 menit sekali, dan sangat lemah. Mama curiga ia terkena CFRD, Cystic Fibrosis Related Diabetes. Jadi mama menelepon klinik memberitahu kecurigaannya. Lalu sebelum ku tahu, Jack dilarikan ke rumah sakit. Level glukosanya melonjak ke angka 800, di mana normalnya adalah 120 sampai 150. Jack pulang esok harinya dengan tambahan obat suntik, tambahan biaya berobat, dan tambahan stres. Adikku yang saat ini di usia belasan tahun mulai hilang harapan. Diledek di sekolah, bergantung pada obat-obatan untuk bertahan hidup, disuntik 15 kali sehari. Orang yang terkena diabetes tipe 1 harus bisa mengontrol diet, pemeriksaan rutin level gula dan keton, insulin, dan lainnya. Tapi adikku, penyakit sistik fibrosisnya membuat semua lebih parah. Penyakit sistik fibrosis ini mempengaruhi Jack di segala sisi. Salah satunya adalah ia nggak bisa menambah berat badan. Pasien dengan penyakit ini harus mencapai 50% dari indeks massa tubuh, sedangkan Jack tidak pernah lewat dari 20. Karena dirawat di rumah sakit terlalu lama, fungsi motoriknya agak lambat, seperti bicara, makan, dan berjalan. Dia tidak bisa makan makanan padat sampai umur 8 tahun, dan dengan diabetes saat ini, dietnya menjadi lebih ketat dari sebelumnya, dan kendala menambah berat badan pun menjadi lebih sulit. Semua orang di rumah berusaha untuk tetap sehat, tetapi masalah terus bermunculan. Aku merasa terpuruk, seolah terhisap lubang hitam dan tidak bisa keluar. Aku seakan ditinggalkan dan terabaikan, dengan kemungkinan hidup kedua saudaraku saat ini sekitar di angka 36, kesehatan mama yang menurun, dan diabetes papa yang terus menyerang tubuh lemahnya. Aku seakan diyakinkan akan hidup lebih lama dibanding seluruh keluargaku. Dan aku benci diriku. Aku mulai menjauh dari mereka, berusaha tidak emosional di hadapan mereka. Aku benci semuanya. Aku benci mereka yang kasihan padaku, yang memandangku dengan jijik saat mereka tahu seperti apa kehidupan rumahku. Mereka yang merundung adikku dan bilang padanya bahwa ia sebaiknya gak berada di tengah mereka. Orang-orang yang selalu bilang betapa kuatnya diriku hidup seperti ini. Karena sesungguhnya, aku sangat lemah. Hal yang paling ingin kulakukan tidak mungkin dilakukan baik secara fisik maupun emosional. Aku tahu itu. Tapi aku terus berharap setiap hari agar aku bisa mengambil rasa sakit mereka dan membiarkan mereka hidup. Aku lebih baik memiliki semua penyakit mereka dan meninggal daripada melihat mereka kesakitan tanpa bisa melakukan apa-apa. Yang bisa aku lakukan hanyalah melihat. Aku mulai berpikir lagi untuk mengakhiri semua ini. Mungkin dengan minum-minum atau lainnya agar perasaanku mati rasa. Aku bahkan berpikir untuk kabur dari keluargaku. Saat aku menceritakan hal ini, aku di-stop dan diberitahu bahwa aku kurang bersyukur karena sedih gara-gara hal ini padahal aku satu-satunya yang sehat. Aku menangis dalam tidur, mendengar adik lelakiku menangis dan meraung berharap bahwa semua penyakitnya ini tidak ada dan berharap bisa tidur nyenyak tanpa harus terbangun. Mama,
memasang wajah tegar dan berusaha merawat semua anaknya yang sakit dan tidak pernah mendahulukan yang terpenting, yaitu dirinya sendiri. Papa menolak semua pengobatan agar beliau bisa memenuhi kebutuhan obat anak-anaknya. Semua benar-benar menyayat hati, dan gak ada yang bisa aku lakukan. Tapi suatu saat, salah seorang teman keluarga kami datang dan menanyakan apa aku bersedia ikut jalan sehat sklerosis ganda yang merupakan penyakit mamaku. Kuputuskan untuk mencobanya, dan itu adalah hal terbaik yang pernah kulakukan. Aku mulai ikut jalan sehat fibrosis sistik dan jalan sehat diabetes, mengumpulkan dana sumbangan untuk setiap penyakit dan aktif di grup online. Aku mulai menemukan diriku, menemukan alasan kenapa aku ada di keluargaku. Aku mulai berbagi pendapatku, berbagi bukan ceritaku, tapi cerita keluargaku. Ketika aku menyaksikan peristiwa tragis, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menangis, berusaha menolong, memberi makan mereka, dan memberikan obat-obatan atau penyuluhan termasuk diriku sendiri. Tapi aku tak pernah sadar berapa banyak yang bisa kulakukan. Aku mulai mengumpulkan banyak uang, mengunjungi anak-anak pengidap penyakit, dan aku mulai membiarkan keluargaku masuk. Sampai hari ini, aku berhasil mengumpulkan $200.000 untuk acara penggalangan dana tiap penyakit. Dan aku akan lanjutkan untuk penyakit stadium akhir, ALS, Down syndrome, autisme, dan banyak lainnya yang bisa saja diderita oleh kita semua. Meskipun semua penyakit di keluargaku nggak ada obatnya, dan kedua adikku membutuhkan transplantasi hati dan paru-paru, dan mungkin saja jangka hidup mereka singkat, aku menetapkan hati untuk membantu menemukan pengobatannya, menikmati waktu dengan keluargaku, dan melakukan banyak hal baik. Karena orang-orang yang kamu sayang nggak akan ada selamanya. Dan walaupun mereka nggak sempurna, mereka lebih kuat dariku. Mereka tahu bagaimana harus berjuang, dan perjuangan ini nggak akan mengalahkan kita selama kita berjuang dengan kasih sayang.